Pesanan delivery-nya banyak sekali. Itulah yang saya maksud, di Jakarta ekonominya minggu. Saya lagi ngurusin Jakarta, dan cerita saya juga soal Jakarta. Terus sekarang tentang Jakarta, karena memang tanggung jawabnya ngurusin Jakarta. Anies bagi resep sukses bangun Jakarta ke Surabaya. Ibarat orang gagal, ajari orang sukses. Ditulis oleh Syardi. Seperti yang kalian ketahui, Anies berkunjung ke Surabaya dalam rangka menghadiri acara diskusi peluang dan tantangan ekonomi Indonesia di masa pandemi, menelisik pertumbuhan investasi dan laju ekonomi dari perspektif pemerintah daerah di salah satu hotel di Surabaya yang digelar oleh Diksi Milenial Jatim. Dalam diskusi tersebut, Anies membeberkan sejumlah kemajuan di DKI Jakarta dalam hal penanganan kemiskinan, COVID-19 hingga transportasi umum. Mantan Mendikbud ini mengungkapkan ada 3,6 juta kepala keluarga atau KK di DKI Jakarta. Sebanyak 900 hingga 1 juta mendapat subsidi dari pemerintah sebelum pandemi. Setelah pandemi, ada 2,4 juta KK yang mendapat subsidi bansos. Di sektor transportasi, dia membanggakan naiknya pengguna transportasi umum di DKI Jakarta. Pada akhir 2017, pengguna transportasi umum hanya 350.000 per hari. Pada tahun 2021 ini, meningkat jadi 1 juta pengguna per hari. Menurut dia, salah satu alasannya adalah berkat program Jaklingko yang mengintegrasikan seluruh transportasi umum di Jakarta, mulai dari KRL, Transjakarta, bis mikro, MRT, dan LRT. Mengenai penanganan COVID-19, angka testing transparansi data serta digitalisasi di DKI Jakarta salah satu yang terbaik di dunia. Tracing, testing, kita lebih baik dari New York. Memang ngoyo, kerja keras, tapi kita kirim pesan ke internasional bahwa kita mengerjakan penanganan COVID-19 dengan benar, katanya. Cuma 3 itu aja. Soal bansos, saya kurang update berita. Tapi ada satu hal yang saya ingat. Pernah ada berita di mana Pemprov DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengcover bansos buat 1,1 juta warga. Tapi kalau tidak punya uang, kenapa tidak inisiatif pinjam uang ke bank aja? Uang komitmen fee Formula E aja bisa ngutang ke bank kan? Dimana keberpihakan yang selama ini Anies gaungkan? Permen karet doang sih, manis di awal, pahit kemudian. Kalau soal transportasi memang tidak dapat dipungkiri ada kemajuan yang lumayan baik. Tapi bisa dikatakan Anies hanya melanjutkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Transjakarta sudah ada dan bagus. MRT sudah dibangun. Anies tinggal tambahkan Jaklingko, beres. Jadi bisa dikatakan ini tidak terlalu revolusioner meski dia punya andil memperbagus. Penanganan pandemi COVID-19, kalau ini Anies terlalu tebal mukanya menganggap ini adalah jasanya. Masih nggak di pikiran kita, awal tahun Anies angkat tangan soal penanganan pandemi dan meminta pemerintah pusat ambil alih. Begitu juga vaksinasi yang gencar dilakukan, itu berkat kolaborasi banyak pihak, salah satunya Polri. Saya malah lucu kalau Anies pergi ke Surabaya lalu memberikan resep sukses membangun Jakarta. Resep apa yang dia punya? Kecuali resep menata kata menjadi lebih indah di telinga. Setahu saya, wali kota Surabaya dulu jauh lebih berhasil membangun Surabaya ketimbang Anies membangun Jakarta. Ini berarti seorang gagal memberikan resep sukses kepada orang yang lebih sukses. Aneh kan? Harusnya Anies cerita keberhasilan betapa transparannya dia sehingga kita semua tidak tahu di mana pohon yang ditebang di Monas, di mana bukti pembayaran komitmen fee Formula E dan lain-lain. Harusnya dia cerita juga bagaimana dia berhasil membuat banjir surut dalam sehari bahkan 6 jam. Dan Anies harusnya tidak melewatkan bagaimana cara dia mengendalikan air layaknya Avatar. Mungkin Anies bisa buka kursus menjadi pengendali air sehingga banjir tidak terjadi lagi. Apakah Anies cerita bagaimana dia dengan suksesnya memakas target pembangunan rumah DP 0 rupiah hingga 95%, sehingga orang yang menaruh harapan memiliki rumah terjangkau akhirnya menguburnya dalam-dalam? Oh iya, jangan lupa prestasi yang sangat out of the box, misalnya pemasangan kain waring, seni bambu, seni batu, tugu peti mati, tugu sepeda, tugu sepatu, dan lain-lain. Jarang ada pemimpin lain yang punya ide spektakuler seperti ini. Jangan lupa juga prestasi kelebihan bayar berkali-kali. Mungkin ini adalah konsep kedermawanan yang kekinian. Bagusnya Anies balik ke Jakarta dulu lah, sebelum pede bagi-bagi resep sukses yang entah di mana letak suksesnya. Kalau bikin resep bikin kue bolu, tidak masalah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Apa-apaan? Gerindra cuma tegur Fadlizon doang soal cuitan sindir presiden. Ditulis oleh Syardi. Fadlizon melontarkan sindiran kepada Presiden Jokowi ketika diberitakan Jokowi secara resmi menjajal langsung sirkuit Mandalika di Lombok. Sambil memberikan selamat dan apresiasi, Fadlizon menyindir Jokowi soal banjir Sintang.
Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut, tulis Fadli di akun Twitter pribadinya. Ini adalah sindiran dari orang-orang tidak tahu malu yang kerjanya selalu mencari celah untuk nyinyir. Di mata Fadlizon mudah sekali mencari celah keburukan sekecil apapun dari Jokowi. Tapi di mata dia pula sulit sekali mencari keburukan yang sama dari Prabowo. Alasannya bahwa selama ini Prabowo bagus kinerjanya adalah alasan dari seorang pengecut dan penakut. Publik bisa memaklumi kalau misalnya Fadlizon mengaku tidak berani kritik Prabowo karena ada jurus HP terbang. Sekjen PDP Hasto Kristianto membela Jokowi dari sindiran Fadlizon. PDP memamerkan tindakan nyata dan sudah menerjunkan kadernya ke Sintang. Fadli disindir hanya mampu memberikan kritik tanpa aksi. Di artikel sebelumnya saya pernah mengatakan Gerindra sangat keterlaluan, tidak pernah menegur Fadlizon, seolah dia ini sengaja diutus untuk membuat keributan. Tapi Gerindra memang menegur Fadlizon. Tapi cuma menegur aja sih, buat apa? Cuma tegur habis itu besok-besok teriak lagi kayak orang stres. Bocah kecil juga tidak akan mempan kalau cuma ditegur, sama aja lah. Juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut pernyataan Fadlizon yang menyindir Jokowi soal banjir Sintang merupakan sikap pribadi, tidak terkait kepartaian ataupun sikap fraksi Gerindra DPR RI. Soal tweet Pak Fadlizon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai, kata Habibur Rahman. Gerindra meminta maaf jika pernyataan Fadlizon soal banjir Sintang membuat tidak nyaman. Gerindra menegaskan Fadlizon sudah diberi teguran, kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, kata Habibur Rahman. Habibur Rahman menegaskan kader Gerindra akan ditegur jika memberi pernyataan yang tidak tepat. Dia sendiri mengaku kerap ditegur jika salah-salah berucap di publik. Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur, apalagi ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya, kata Habibur Rahman. Seperti yang saya katakan, tegur doang buat apa? Apakah ada sanksi? Kalau tidak ada, Gerindra tidak usah bermain di dua kaki. Di satu sisi menegur seolah cuma formalitas, di sisi lain membiarkan begitu saja. Kalau serius, berikan sanksi kepada Fadlizon. Kalau tidak, Gerindra tidak usah sok bijak. Apalagi sampai bilang ucapan Fadli tidak ada kaitannya dengan Partai Gerindra, hanya sikap pribadi Fadli. Ini menegaskan kalau besok-besok Fadlizon akan tetap seperti biasanya. Senak jidatnya bikin ucapan sampah tidak bermutu seperti misalnya meminta Densus 88 dibubarkan. Jangan dipikir semua orang itu goblok. Kayak kelompok sebelah yang diiming-imingi surga pun langsung percaya begitu saja. Presiden kerjanya bukan hanya mengurus satu daerah saja. Indonesia ini ada ribuan kota besar dan kecil. Lagi pula di tiap-tiap daerah sudah ada perpanjangan tangan presiden, yaitu lurah, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur yang dipilih oleh rakyat. Kalau semua urusan harus melalui tangan presiden, lebih baik pejabat daerah semua diberhentikan saja.